2 kali tahun 56 sampai tahun 60. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan yang kalau di rumah, karena Pak Nasution kalau di rumah juga masih bekerja, terutama dalam hal menulis buku. Jadi buku-buku yang ada di rak itu sebagian besar adalah karya tulisnya Pak Nasution. Dipakai. Nah, salah satunya adalah Pak Harto sebagai komandan dari PS3 menggunakan strategi perang gerilya yang digunakan oleh Pak Firman. Karena saat itu Pak Nasution itu menjabat sebagai wakil Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Favoritnya Pak Nasution, karena ini ruang ini beda sendiri. Nah, ruangan ini disebut dengan ruang tamu VIP yang biasa untuk menerima tamu-tamu kenegaraan. Ini adalah penggambaran pasukan Cakrawirawa, bukan Cakrawirawa saja, karena dibantu dengan pasukan dari Batalion 454 dari Semarang, kemudian dari Batalion 530 kalau nggak salah dari Surabaya, yang kedatangan pasukan itu ke Jakarta dalam rangka upacara ulang tahun ABRI 5 Oktober tahun 65. Jadi pasukan yang ribuan yang masuk itu hanya Cakrawirawa, untuk mengurangi kecurigaan bahwa Pak Nasution dipanggil oleh Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno sekarang juga. Nah, langsung dibukain pintu gerbang. Nah, setelah pintu gerbang dibuka, nah saat itu, sini silakan sini. Telepon dulu ya. Pengamat utama Pak Nasution. Jadi saat kejadian Pak Nas sama Ibu itu menggigit orang Pak Nas. Pak, di luar banyak pasukan, ada cakra. Pak Nas bilang, ya sudah saya mau keluar, saya hadapi. Cuma kali baru sampai warung sini, ternyata pasukan Cakrawirawa itu sudah ada di ruang tamu depan. Nah, akhirnya Ibu lagi masuk ke kamar. Kalau pernah lihat film G13 PKI, nah kan Bu Nasution dorong-dorongan pintu. Nah, ini pintu aslinya. Ini Pak Nasution tiarap di sini. Nah, Bu Nasution berdiri di balik pintu. Nah, setelah dianggap agak aman, sampai cuman waktu itu adik Irma ditinggal di sini, digendong sama tantenya. Namanya satu belum atau tidak tahu situasi yang terjadi. Kemudian penasaran karena pintu ini masih digedor-gedor terus. Nah, sambil gendong adik Irma, pintu ini dibuka. Nah, setelah pintu kebuka, salah satu pasukannya langsung nembak. Akhirnya kena lah adik Irma itu, termasuk tantenya juga kena tangannya sini. Nah, setelah yang kena itu anak kecil, pasukan Cakrawirawa masih nembakin ke atas. Nah, itu bekasnya. Jadi tujuannya nembakin ke atas itu agar Pak Nasution itu keluar menghadapi pasukan Cakrawirawa. Kemudian pasukan Cakrawirawa ini ke belakang, pintu ini ditutup kembali sama tangannya. Kemudian tantenya ini menyerahkan adik Irma ke Bu Nasution dari tahun 65. Ya, ini sama meja rias itu. Jadi satu paket. Kalau tempat tidurnya
sudah ditentukan. Dalam rangka pembentukan museum baru tanggal 3 Desember 2008 diresmikan jadi museum. Nah, salah satu cucunya ini ada yang menikah dengan cucunya Pak Firman. Loncat ke kedutaan Iran. Nah, ibu aslinya ada. Oh, silakan. Atas tembok ini. Nah, Mas mau turun, mau bantu adik Irma, cuman dilarang sama ibu. Nah, ibu bilang dalam bahasa. Jadi itu adalah dua tugas sekaligus. Yang pertama adalah suami. Yang kedua adalah tugas sebagai seorang ibu. Di saat kondisi anaknya dalam keadaan sekarang masih bisa menenangkan diri. Seandainya Bu Nasution tidak menghalangi Pak Nas waktu di kamar itu untuk tidak keluar, itu pasti tertangkap. Yang kedua, di sini seandainya Bu Nasution tidak melarang Pak Nas untuk turun, pasti tertangkap. Jadi saat itu Bu Nasution itu mau telepon, tapi sebelum Bu Nasution ngangkat teleponnya di atas dia. Salah satu pasukan Cakrawirawa ada yang teriak, telepon sudah saya putus, mana Nasution, mana Nasution, keluar dari rumahnya. Nah, kemudian di saat yang hampir bersamaan di luar terdengar suara peluit menandakan kalau operasi di rumah ini sudah selesai. Karena sebagian pasukan Cakrawirawa sudah menemukan Pierre Tendean yang disangka Jenderal Nasution. Nah, akhirnya mereka keluar dan di Jawa ini sudah tidak ada lagi. Nah, akhirnya Bu Nasution minta pengemudi untuk mengantar ke rumah sakit. Digunakan untuk merawat Pak Nasution saat kakinya sakit di Makossa. Ini hasilnya. Kowat ini bajunya di Irma yang rencananya mau dipakai tanggal 5 Oktober dalam rangka perayaan ulang tahun ABRI. Ibu, Ma, baju adik belum sama kayak papa, belum ada bintangnya. Nah, adik harus berjuang dulu. Nah, kayak gitu jawabannya. Nah, baju terakhirnya adik Irma, kalau baju aslinya itu ada di Museum Lubang Buaya. Itu yang dipakai saat pemberangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi di Makassar sebelum dimakamkan ke Kalibata. Ini diucapkan adik Irma saat Pak Nasution jenguk di rumah sakit. Saat kejadian dia kan nggak tahu kalau adiknya itu kena tembak. Nah, setelah pasukan ini bubar semua, karena waktu itu kakaknya kan ngumpet di kamarnya Pierre Tendean. Nah, baru kakaknya dipanggil. Nah, setelah melihat adik Irma berdarah-darah, kakaknya yang nangis. Justru adik Irma yang menenangkan kakaknya. Kakaknya nangis, kakak jangan nangis. Adik nggak apa-apa, adik nggak apa-apa.
Ini masih speechless, semua soalnya lemes banget. Jangan lupakan sejarah. Ya jangan lupakan Jas sejarah, merah. apalagi sampai diganti. Iya, jangan Apa? Nggak bisa ngomong, ini lemes banget. Kenapa nggak bisa ngomong? Kebayang apa ya? Kebayang kejadian saat itu kita dengar itu. iya. Seperti kembali ke Mau nangis ini. masa lalu. Ya. Sulit dijelaskan. Tapi sedang bisa belajar. Perlu nggak generasi muda ke museum? Perlu banget. Iya, kan. Wajib, perlu banget. Wajib. Iya. Sekarang Harus. Soalnya lagi sekarang kan kayaknya museum itu nggak banyak dikunjungin sama Iya. anak muda kan ya. Kayak banyak yang memilih tuh. jarang membaca. Apalagi buat membaca ya sekarang literasi Indonesia tuh kayaknya makin menurun ya. Iya, benar. Jadi kayak kita harus sering-sering baca dan kalau sempat ya mampir ke museum. Gimana? Ayo mampir. Ya, kita Ayo mampir ke museum guys. Siapa namaku ya? Shalwa. Shalwa. Salwa ini aku Naila.